Doa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, sembuh dari segala macam penyakit, kemudian rizkinya lancar, hartanya banyak melimpah ruah, istrinya solihah, cantik-cantik dan juga banyak jumlahnya, luar biasa. Kita bisa berdoa dengan menggunakan doanya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah sering kita mendengar doanya Nabi Yunus bin Matta, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi ternyata masih jarang yang mendengar doanya Nabi Ayub. Doanya Nabi Ayub ini juga sangat mustajab. Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau pernah menjadi orang yang kaya raya, istrinya banyak, cantik-cantik dan banyak. Kemudian tiba-tiba anak-anak beliau meninggal, istri-istri beliau mulai minta cerai, dan beliau sendiri kan diuji oleh Allah kena penyakit kulit-kulitnya rontok gugur satu persatu. Wah, luar biasa, ujian beliau sangat berat. Tubuh beliau terasa baunya ini Masya Allah sangat menyengat, sehingga Nabiullah Ayub harus menyendiri. Syukur alhamdulillah masih ada satu istri yang setia. Kemudian setelah beliau menyendiri dalam satu riwayat selama 3 tahun, beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Kemudian beliau terpaksa, ini banyak kisahnya sebenarnya, panjang maksudnya. Terpaksa beliau berdoa karena beliau melihat ini bahaya kalau tidak segera berdoa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, mengapa bahaya? Karena di situ ada istrinya yang ikut. Sedangkan istrinya juga butuh makan, beliaunya juga butuh makan. Sampai-sampai istrinya kan terpaksa menjual rambutnya yang indah, dijual kepada orang kaya yang memiliki anak perempuan yang masih kecil. Nah, mendengar kenyataan itu, melihat kenyataan bahwa istrinya itu gundul istilahnya, tidak punya rambut, Nabi Ayub kan marah dan berjanji ingin memukul istrinya kalau beliau sembuh. Dan beliau khawatir kalau penyakitnya itu terus menerus dan beliau tidak berdoa kepada Allah, khawatir kondisinya akan semakin memburuk. Maka beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa, Allahumma anta rabbi wa ilahi, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ayub alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 dan ke-84, Allah Azza wa Jalla telah mengisahkan tentang kisah Nabi Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, dan ingatlah pada kisah Nabi Ayub, idz nada, tatkala menyeru, berdoa oleh Nabi Ayub rabbahu, kepada Tuhannya, anni masaniyad durru, sesungguhnya aku wahai Allah, masani telah menimpa kepadaku ad-durru, oleh suatu bahaya sakitnya macam-macam,
kehidupan ekonominya enggak lancar, enggak punya apa-apa. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yaitu penyayangnya sang maha penyayang. Penyayangnya maha penyayang artinya penyayang di antara seluruh penyayang. Arhamur rahimin, paling penyayangnya di antara para penyayang, paling pengasihnya di antara seluruh pengasih. Jadi hanya ini doanya yang diulang-ulang. Allahumma anta rabbi wa ilahi, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau adalah Rabbi, Tuhanku. Rabbun adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memberikan rizki, yang mengatur dan mengurus, itu Rabbun. Wa ilahi, dan engkau adalah Tuhanku, Tuhan yang menjadi sembahan. Jadi Tuhannya Nabi Ayub, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang disembah. Sama dengan Tuhan kita. Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang disembah yaitu Allah. Kan banyak Tuhan yang tidak mencipta tetapi disembah. Ada enggak? Ya ada. Banyak. Tidak mencipta tetapi disembah. Justru Tuhannya malah diciptakan. Tuhannya diciptakan sendiri, disembah sendiri. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang kita sembah, ini adalah yang mencipta kita. Makanya Allahumma anta rabbi wa ilahi. Seperti dalam surat An-Nas itu kan antara Rabbun, Malik dan Ilahun itu beda. Rabbun itu artinya Tuhan yang mencipta, yang mengutus, yang mengurus, yang mengatur, yang memberikan rizki dan seterusnya, itu Rabbun. Wa ilahun, ilahun adalah Tuhan yang kita sembah. Makanya tatkala kita mengucapkan kalimat tahlil itu la ilaha illallah, bukan la rabba illallah, tetapi la ilaha illallah. Nah ini kita harus memahami maknanya. Allahumma anta rabbi wa ilahi, anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni, sesungguhnya aku, masani telah menyentuh. Menyentuh ada masa yang musuh, menyentuh, menimpa kepadaku adzurru, oleh bahaya. Nah bahaya ini kan banyak sekali, penyakit yang sudah nyata. Kan banyak orang yang sudah sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan berarti rezekinya mulai seret, kerjaannya nggak lancar, ya terutama ya istrinya ya uring-uringan dan seterusnya, kacau. Oleh sebab itulah apabila kehidupannya terasa kacau, maka wiridkan ini, Allahumma anta rabbi wa ilahi, anni masyanad durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anta rabbi wa ilahi, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini diulang-ulang. Angkat tangan boleh-boleh, dibaca dalam sujud boleh-boleh, di mana saja boleh. Kalau ini sudah sering diamalkan, fastajabna lahu wa kasyafna ma bihi min durrin. Fastajabna, maka mengijabah oleh kami, kata Allah, lahu, kepada Ayub, untuk Ayub. Fakasyafna, lalu kami menyingkap oleh kami ma bi, apa yang ada pada Nabi Ayub, min durrin, daripada suatu kebahayaan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu, dan kami berikan kepada Nabi Ayub keluarganya lagi dan semisalnya. Berarti kan istri-istri baru ini masih banyak, anggota-anggota baru banyak. Ma'ahum, beserta mereka, rahmatan, sebagai rahmat, min indina, dari sisi kami, wa dzikra, dan sebagai pengingat, lil abidin, bagi orang-orang yang ahli beribadah. Inilah yang disebut doa merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan doanya. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.